Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Valentina dari kelas IF 301. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah saya buat bertemakan analisis manajemen risiko teknologi informasi serta dampaknya terhadap keberlanjutan organisasi. Dalam penelitian ini, menganalisis manajemen risiko teknologi informasi dan dampaknya terhadap keberlanjutan organisasi dengan mengacu pada standar dan framework seperti NIST SP 830, NIST SP 853 revisi kelima, COVID 5.0, dan ISO 31000. Pada pendahuluan, membahas beberapa hal. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi informasi. Teknologi informasi telah menjadi bagian integral dalam operasional organisasi modern. Namun, meningkatnya ketergantungan pada sistem teknologi informasi juga meningkatkan potensi risiko yang dapat mengganggu kinerja organisasi. Yang kedua, risiko teknologi informasi. Risiko ini dapat mencakup ancaman keamanan cyber, kegagalan sistem, serta ketidaksesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, manajemen risiko teknologi informasi menjadi krusial dalam memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi dengan lancar dan aman. Metode penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama, pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah yang membahas manajemen risiko teknologi informasi. Yang kedua, sumber data. Sumber data diperoleh dari artikel-artikel yang membahas penerapan NIST SP 830, NIST SP 853 revisi kelima, COVID 5.0, dan ISO 31000 dalam berbagai konteks organisasi. Analisis. Analisis dilakukan dengan memperbandingkan efektivitas setiap pendekatan dalam teknologi informasi dan dampaknya terhadap organisasi. Framework dan standar manajemen risiko teknologi informasi. Yang pertama, membahas mengenai NIST SP 830 dan NIST SP 853 revisi kelima. Standar yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dalam sistem teknologi informasi. NIST SP 830 menawarkan pendekatan sistematis dalam menilai risiko dengan memberikan panduan mengenai metode kuantifikasi risiko, serta strategi mitigasi yang sesuai. Sementara itu, NIST SP 853 revisi kelima menitik beratkan pada kontrol keamanan yang harus diterapkan untuk melindungi sistem informasi dari ancaman internal maupun eksternal. Yang kedua, COVID 5.0, framework yang dirancang untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan bisnis. Dengan adanya COVID 5.0, organisasi dapat memastikan bahwa pengelolaan risiko teknologi informasi sejalan dengan tujuan bisnis dan meningkatkan efisiensi kontrol risiko yang diterapkan. COVID juga memberikan panduan bagi organisasi dalam mengintegrasikan pengelolaan risiko dengan strategi bisnis secara menyeluruh. Lalu, yang ketiga, ISO 31000, yaitu standar internasional yang menyediakan pendekatan umum dalam manajemen risiko, termasuk dalam konteks teknologi informasi. Standar ini menerapkan prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko teknologi informasi secara efektif. ISO 31000 bersifat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai skala organisasi. Lalu selanjutnya yaitu identifikasi risiko teknologi informasi dalam organisasi. Yang pertama, ancaman keamanan cyber. Ancaman keamanan cyber seperti serangan malware, ransomware, dan phishing dapat menyebabkan kebocoran data, pencurian informasi sensitif, dan bahkan gangguan operasional yang signifikan. Lalu yang kedua, kegagalan infrastruktur teknologi informasi. Gangguan atau kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak dapat mengakibatkan downtime operasional yang pada akhirnya mengurangi produktivitas dan efektivitas kinerja. Lalu yang ketiga, risiko kepatuhan terhadap regulasi.
Banyaknya organisasi harus memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi seperti GDPR dan ISO 27001 untuk menghindari sanksi hukum. Kegagalan dalam mematuhi regulasi ini dapat berakibat pada denda yang besar serta kehilangan kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu strategi mitigasi risiko teknologi informasi. Yang pertama, kebijakan keamanan teknologi informasi. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan teknologi informasi yang ketat, mencakup aspek perlindungan data, akses pengguna, serta prosedur respon terhadap insiden keamanan. Yang kedua, teknologi enskripsi dan firewall. Penggunaan teknologi enskripsi dan firewall sangat penting dalam melindungi data sensitif dari akses tidak sah. Enskripsi data membantu memastikan bahwa informasi yang dikirim atau disimpan tetap terlindungi, sementara firewall dapat mencegah akses tidak sah ke jaringan organisasi. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Kesadaran dan pemahaman tentang praktik keamanan cyber dapat membantu mengurangi kemungkinan kesalahan manusia yang berpotensi menyebabkan ancaman keamanan. Karyawan yang dilatih dengan baik akan lebih waspada terhadap phishing, serangan malware, dan ancaman lainnya. Lalu yang keempat yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi berkala juga harus dilakukan untuk memastikan efektivitas sistem keamanan yang diterapkan. Audit dan analisis berkala dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi kelemahan dan dalam sistem mereka dan melakukan perbaikan yang diperlukan sebelum resiko menjadi ancaman yang serius. Dampak manajemen risiko teknologi informasi terhadap organisasi. Yang pertama, keamanan dan keberlanjutan operasional. Organisasi dapat mengurangi potensi ancaman terhadap data dan operasional, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Yang kedua, efisiensi operasional. Organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya teknologi informasi, mengurangi downtime akibat penggunaan teknis, serta memastikan kelangsungan proses bisnis yang lancar. Lalu yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Organisasi dapat menghindari sanksi, serta menjaga reputasi mereka di mata pemangku kepentingan. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki sistem keamanan teknologi informasi yang kuat lebih dipercaya oleh pelanggan dan mitra bisnis, sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu, manajemen risiko teknologi informasi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional organisasi. Dengan mengadopsi standar seperti NIST, COBIT, dan ISO 31000, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko secara lebih efektif. Dampak positif dari penerapan manajemen risiko teknologi informasi meliputi peningkatan keamanan, efisiensi operasional, kepatuhan terhadap regulasi, dan peningkatan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, organisasi harus terus meningkatkan strategi manajemen risiko teknologi informasi mereka guna menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era digital. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.